jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassolihin wal malaikatil muqarrabin. Al-Fatihah. Wa ilal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Wa ila ummi wa abi. Al-Fatihah. Kemudian kirimkan Fatihah guru Al-Quran kita. Siapa yang mengajarkan Al-Quran, ya rota kirimkan Fatihah. Kemudian setelah itu kirimkan Fatihah seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di darat dan yang di laut, yang tidak pernah berhenti bertasbih mendoakan kita yang sholat di bumi. Di dalam air itu ada wali namanya Rijalul Ma. Itu 70 wali yang sholat setiap waktu. Kemudian takiringan Fatihah ruh yang ada di Lauhul Mahfuz. Napa takiringan Fatihah aleta tapa ceneri sa na kampung ni napa ki mande. Ya kuya tu napaki imang ya kung kay sa kampung na melo mate pasti naisang. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Syukuruki marajal lori pong Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu sekalian, angkaki napasitaru pong Allah ta'ala rilalanna iyon romak barakai. Si kira-kira akat tanannya minasa untuk pak dupai tanra apa kecawi alimah raja lori pong Allah ta'ala. Digaga malada ikuriuran rilayna dua pasalam pamase naniya syafaat. Ia dua lalang ina sabari na wadi tawe salama. Ia na tu angkay o kusurimon ri bapak ibu sekalian. Angka tahu nasa nadita Rasulullah tidak kenal, tapi maka dari pong Allah Ta'ala atakku Muhammad, maka dia akan masuk ke dalam surga. Angka tahu diniris sama pong Allah Ta'ala, tapi maka dari nadita umakku pong, maka dari pong Allah Ta'ala ya umakmu Muhammad upatami surga. Dari situlah kalimat wasyarafa wa darajat aliyat rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Sebab Nabi tak akan berdiri di depan pintu masuk ke dalam surga sekaligus berbolak-balik ke neraka. Makanya mau pak kita ini adalah orang yang sangat beruntung. Situngan na ya waktu bapak ibu sekalian, waktu tinro. Inilah waktu yang disunnahkan untuk tidur. Sesudah duhur sunnah hukumnya kita mengistirahatkan tubuh. Jangan menganiaya diri kata Nabi. Aja mau gau bawangi alim. Ya kocak keruduki dia tengah tinro. Magai inilah waktu yang paling bagus untuk istirahat. Sunnah hukumnya. Imun rinna asara elatu isa itu Nabi melarang, makanya makruh hukum. Apa sibalikan na sunnah maka makruh. Tama ki masigi aji atau tatapalayolo maka itu adalah sunnah. Tapi ia ko aji adio tak tapalayolo maka itu adalah makruh. Meloki matinro na deta jenne maka itu makruh karena yang sunnahnya adalah berwudu. Berwudu dalam keadaan telanjang itu makruh karena sunnahnya adalah menggunakan kain walaupun hanya melapisi syahwat kemaluan. Jadi sibalikannya ya sangi sunnah adalah makruh. Cuma angka paham aku kowe sibalikannya sunnah adalah bid'ah. Inilah yang menjadi masalah karena bid'ah bukan hukum. Ternyata hukum. Nah sebab dia hukum kita wajib, makruh, sunnah, haram dan mubah. Ya ko angka na jama masyarakat ya ku tanangi aga dasarna. Apakah makruh? Apakah mubah? Atau dia sunnah? Ya koma kedai bid'ah ujungnya pasti neraka. Kullu muhdatsatun bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ia mina pengewas salengi. Ia mini sebenci-benci salengi. Nareko kalimat ini yang dipakai. Makanya tahu pandritata dari dulu mesti kita kembali. Apapun yang dikerjakan, doa bersama itu bukan bid'ah.
Zikir bersama itu bukan bid'ah, karena Rasulullah juga melakukan. Cuma kadangkala kasih dia tahu bukan hadis itu yang dipakai, sehingga berbeda pendapat. Nasabari kadangkala nareko berbeda pendapat, dia menganggap inilah pendapat yang paling benar. Angka pasanna gurutta almarhum almaghfurlah Kiai Abdul Muin Yusuf kali sidendreng, maka dadena marigaga si salah pendapat tahu berbeda pendapat, tapi iyan itu nancaji masalah ko pendapat kami bawa ya secocok, ini yang jadi masalah. Makanya mudah-mudahan momentum tahun baru Islam ini kita jadikan sebagai momentum untuk belajar agama, untuk memperbaiki ibadah. Nah, sebab iya tuh kilalanda agama ta Bapak Ibu sekalian, angka kajian Islam itu kajian hukum-hukum. Ulamanya disebut fuqaha, mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal. Ada Az-Zahiri, ada Daud Az-Zahiri dan banyak. Fikih ini banyak. Ulamanya disebut fuqaha, pasti berbeda. Tidak mungkin satu paham. Magai puang Allah Ta'ala nimatto mengkelorangi dia to masih dipaham. Maka dari Allah Ta'ala, seandainya saya ingin menjadikan satu paham, itu saya bisa. Tapi Allah tidak menginginkan. Magai walizalika halakahum mahkumimat tukuri pancaji, tidak satu paham. Jadi ya kau angkat tahu melo pasti dia sangat pikir hanya satu paham, maka orang itu melawan takdir Allah. Itu mustahil. Tapi nalai deceng tahu pandriteri lalan na pikir berbeda pendapat supaya masagene lalan yola. Imam Asy-Syafi'i mengatakan siges sayolina arwanewe makunraye, baik suami istri tanpa pelapis maka batal wudunya. Cocok ipake oko kampota. Nah, sebab pintu masuk masjid berbeda dengan pintu masuk masjidnya laki-laki dengan perempuan. Jamaahnya dikasih batasan, tempat wudunya juga pisah. Ya kosiges saya angka memang itu masalah. Tapi seandainya pendapat ibawallah Makkah, maka insya Allah dia haji terewa. Lomi Makkah mak jenne terewa. Apa ya ko pole ki ajene kan ngemelo lo matawapa silappo arone makunre yesigesa rewa siki majene insyaallah dia haji tarewa. Kalau pendapatnya Syafi'i mau dipakai. Kenapa Syafi'i mengatakan istri itu bukan muhrim, bukan mahram kita? Jadi dena tamat tuh. Mau mengatakan kalau ketemu si gesai olina benewe si balakaye dena batal jeneknya. Kalau Syafi'i batal, kalau tanpa pelapis. Magai istri itu bukan mahram. Magai nasabah dua syaratnya mahram, tidak boleh dinikahi dan tidak boleh digauli. Istri dinikahi, istri digauli, sehingga dia bukan muhrim. Makanya maka dia mantap Syafi'i namo benemu ko siges sayoli na si balakaina tanpa pelapis maka wudunya batal. Jadi maka ani kana pero beneve orang lain yang dimiliki. Makanya istri itu adalah hak pakai. Kasarnya. Itu kalau pikir. Makanya berbeda tahu ya Pak. Ada yang mengatakan nanti ada syahwat, ada yang mengatakan nanti berhubungan badan. Istilahnya nanti ada kontak, itu bermacam-macam. Makanya inilah keluasannya fikih. Nasabah lamastumun nisa, lamasa itu ada sentuhan kulit, ada sentuhan syahwat, ada sentuhan kelamin, semua bahasa Arabnya lamasa. Karena Al-Quran hanya menggunakan kalimat lamastumun nisa ketika bersentuhan, maka ulama berbeda pendapat. Magi maknadega contoh pulau kunabita ada. Aisyah mengatakan, angkan nabita na tinro. Saya tidur sama Rasulullah, kemudian tengah malam saya mencari Nabi.
Usappa inabitta degagaw runtuk. Saya kemudian berputar-berputar di dalam kamar dan saya pegang kakinya Nabi mengikuti sampai kepalanya. Ternyata Nabi sujud. Agak sang Aisyah, seandainya istri menyentuh kulit suaminya batal wudunya, maka pasti Nabi tanpa pisau masam pajami. Apa kata Imam Tasyafi? Aisyah tidak mengatakan Nabi sholat, cuma dia mengatakan dia sujud. Nah dene yang mana atau sujud masam pajang. Pasti mapangewangi itu. Makanya kalau pikir yang penting angkana pendapat silahkan. Pada kau maka dari puang Allah Ta'ala 10 ya tu siaga. Angka tau pandrita maka dasarnya 10 5 tambah 5 cocok nih. Imam Malik datang 10 itu 7 tambah 3 cocok matoi. Imam Abu Hanifah datang 10 itu ada 8 tambah 2 cocok matoi. Karena Allah hanya bertanya 10 itu berapa. Istilahnya mana yang dibenarkan oleh Allah, ada jalan yang kita bisa tempuh. Itulah fikih. Makanya berbeda-beda. Ini penting. Makanya di NU itu sholatnya berbagai macam. Nih kalau ada rupana. Kadang kamu riban mana, kadang kamu ritang, kadang kamu riasik, kadang katu mariawa. Itulah di NU. Karena dia pakai semua fikih ini. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal. Walaupun dia mayoritas pakai fikih ibadahnya Syafi'i. Kalau Muhammadiyah satu paket, mulai tingkat pusat sampai ranting, itu satu cara sholatnya, bacaannya cuma satu. Kenapa? Karena dia pakai tarjih, mencari semua hadis, memilih salah satu yang paling kuat, baru itu yang dipakai. Kalau NU selama pikirnya cocok ini yang 4, silakan pilih salah satunya. Makanya paling banyak modelnya sholatnya NU. Nah ini nawa di pasalan. Nah sebab kadang-kala angka Nabi tanah mariase limanna, angka Maria waliman, nama daka inabita angka mariase, katonang kanon ritang, katonang kana Maria, katonang kana lampu bawang. Saya teliti hadis, Nabi sholat di depan Baitullah itu tidak bersedekap, napa lampu miliman. Karena sholat di depan Ka'bah itu melihat Ka'bah bukan tunduk. Kadang pernah juga Nabi sholat itu agak di atas tangannya. Angka nama kada ukri Madinah Nabi temas sempaja nasabak waktu cakek, kemudian dia di atas tangannya, kemudian dia rapatkan sikunya supaya tidak dingin. Kata maka damun riban rengi nasabak dia memegang nak katani pangulu bangkuna aja natap pangewang. Ia mina salah kau memang ngijam. Sama kau ni. Ini masalah fikih. Fuqaha sekarang banyak masalah. Termasuk bagaimana hukumnya singgah di WC masjid. Buang air kecil, apalagi di masjid kita pinggir jalan tuh, di jalan poros. Madari angkat atau lepang, kemudian buang air kecil di WC masjid. Imam Asy-Syafi'i mengatakan itu makruh hukumnya. Kalau mau selamat, berwudu sebelum meninggalkan tempat, supaya kau melakukan sunnah tanpa melakukan makruh. Itu fikih. Tapi kalau tasawuf pantangan, jangan sekali-kali singgah di WC masjid buang air kecil. Karena kenapa? Uang yang ada di masjid itu adalah sedekah. Ini jadi masalah. Makanya itu kata tasawuf beda, agak berat. Singgah saja di warung, mesti wajah ijolok napa yanre. Ya kuyanre ijolok napa iwaja. Agak beda no kalau ki malay buah pau na tawi pura pian rin apa jelang. Coba. Makanya hukum agama itu berbeda. Ini adab. Biasa di mas sufi napa makutana siaga mas. Ini ada. Ulama sufi itu pantangannya satu. Jangan makan sebelum jelas kau miliki. Nah sebab ia kumula babi muandrei, ketika engkau mati jangan biasakan dirimu memasukkan benda yang tidak jelas ke dalam perutmu, karena kalau dia bukan haram maka itu membuat keruh. Banyak hati-hati. Jadi ini fikihnya beda, tasawuf beda, fikih beda, tauhid beda. Ya kau kajian fikih maka dari ulamanya fuqaha. Kalau kajian tauhid disebut ulamanya adalah murabbi. Kalau kajian ihsan atau kajian akhlak ulamanya disebut dengan mursyid. Itu beda. Mazhabnya kalau fikih Syafi'i, Maliki, Hanafi. Kalau mazhabnya untuk tauhid Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni dan Syiah,
Kemudian kalau mazhabnya tasawuf, itulah yang muncul seperti Khalwatiyah, kemudian Khalwatiyah Samam Yusufiyah, kemudian Saktari, Ahlaki, Haqqani, itu semua. Jadi masing-masing beda. Kalau tasawuf bicara adab, hakikat, kalau bicara fikih bicara hukum, kalau tauhid bicara kalbu. Si salah memang. Pada dokter roe, angka dokter tulang, angka dokter ahli dalam, angka dokter kulit, makitu. Iya ko dokter kulit, na jantut tamelo taparesa, aja lalo talo ko dokter kulit. Dia naruntu itulah sata. Ketika kalbu kita tidak bisa khusyuk, maka jangan datang ke ulama fikih, karena dia bicara hukum. Datang ke ulama mursyid tarekat, karena di situ dia akan mengajarkan kita bagaimana caranya mengkoneksikan kalbu dalam berzikir. Masing-masing beda. Masa dokter watakale lengion rima peresa mata, lengion rima peresa jantung. Tapi ketika dalam agama, ia matuyon rima peresa jantung, ia matuyon rima peresa ibadah. Makanya ulama fikih belajar dasar-dasar hukum di situ. Cuma yero tau pandritata riolo napunai manang gurutta almarhum almaghfurlah Kiai Abdurrahman Ambodalle. Di sini masih ada murid-muridnya Gurutta, barakatnya Gurutta masih mengalir di sini. Tapi ingat, Gurutta itu menguasai ilmu fikih, dia kuasai ilmu tauhid, dia kuasai tasawuf juga dia kuasai, sehingga hanya beliau itu yang tempat kita bisa mulai dari dalam sampai luar dia bisa tahu. Kama kiro, tapi yang makoko kak jaran nih. Angka fikih materu. Ada yang tauhid saja. Ada yang tasawuf. Tegere beda apa pendapat apa tasawuf isiba papikir. Ulamanya hikmah juga. Narek ko malasa ki. Age piga widi ko malasa. Berobat. Iya ko malasa ki na to makbura itu perintah. Hadis. Ketika engkau sakit maka berobatlah. Iya roko to makmura dia to mitau mate. Tapi meloki sare komang na to madising na suku bate makasiwir. Tapi ulama sufi tidak berobat kalau sakit. Magai dia pakai hadis Nabi. Siasosiwani ni ummaku na kenalasa si tau dosana na susu ko Allah Ta'ala. Pertanyaannya, iya ko malasa ki meloki ka makmura? Atau melo kila gado sata kayak kena metala. Coba benturan itu padahal masing-masing hadis. Maka kayak kena peyolo Pak Ustaz to makmura. Makanya ulama sufi sebagian mengatakan nareko malasa ko makmura maka kau tidak bersyukur. Nasabah mestinya kau malasa kau bersyukur. Dari situlah Imamul Ghazali narekodena malasa lalanna sulangnya, maka dia menangis takut kalau Allah melupakan dia. Ia tonakan nailasa masamagi atau magai, maka dia sujud syukur di hadapan Allah. Nalai dia cepuang tenger ramuka. Coba kami tak pakai niki makmur atau dek. Dari situlah ulama kita mengambil jalan tengah. Maka daya kona kena kolasa, jangan minta kesembuhan, minta aja begini. Puang iya koya lah saya lah sapacalang tak dampengi dosaku tak pasawi lah saku. Iya koya lah saya lah sapasusu dosa aja tapasawi puang lasaku narekode nama paci dosaku. Iya koya lah saya puang lah sapa coba talenga asak barakang untuk mulai lah saya. Itu jalan tengah, bukan tasawuf murni, bukan juga fikih murni. Kadang ini, wih magabawan ni ji, tiwan ni mula satu kak, more sih kak, yang empat di situ ku. Mangiluto ni lakak ku, natuli masam pajamu kak, magabawan ni ji puang yang natuli apa ni na calo, kalau gitu, berkeluh kesah. Tapi angka Pak Burana pecakin akan dapat dia lakak dan sakit lutut. Ia komas sampai sunnah subuh ki. Sesudah azan subuh tali pengupu alam nasrah pada rakaat pertama, alam tarakaipa pada rakaat kedua. Insyaallah dia akan naik pada lakak. Itu obat tulang.
Hafal mo to? Hafal bu? Alam Nasrah rakaat pertama sesudah Fatihah. Alam tara kaifa rakaat kedua sesudah Fatihah. Yang kedua gunanya tuh Pak Bu, papalampe sungai. Papalampe sungai. Kalau yang terjun di politik, Pak Dalin atau Malabita, Pak Cama, Bapak anggota DPRD Kabupaten Baru, yang pejabat-pejabat publik, yang tantangan hidupnya itu besar, jabatan itu agak besar tantangannya sekarang. Apa yang dia baca? Alam Nasrah pada rakaat pertama, li'ila fi Quraisyin pada rakaat kedua. Hujjatul Islam Imamul Ghazali menyampaikan salah satu hadis Nabi. Siapa yang sholat sunnah subuh, nabacai Alam Nasrah rakaat pertama sesudah Fatihah, li'ila fi Quraisyin pada rakaat kedua sesudah Fatihah, maka tidak ada musuhnya yang bisa mencelakai. Ya kong katau melo solangi ki insyaallah tidak akan sampai. Inilah amalan untuk selamat dari gangguan musuh. Nareko tau dinomo. Kemudian dalam kitab Khasinatul Asrar, siapa yang membaca kuliah ayyuhal kafirun satu kali pada rakaat pertama, kul huwallahu ahad surah al-ikhlas 3 kali pada rakaat kedua, padai apalannya itu tahu nareko masjidak kai ulawa pada rajan nalino. Yana tu makna hadis rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kayak kena metalah. Pak berapa dia leka? Salama pole gangguan narupa tahu? Atau meloki malah pas sidak ke lebih marajai narik koto masjidak ke ulawam pada raja nalino. Kayak kena metalah. Ia kota lama nangi Alam Nasrah rakaat pertama napa kuliah ayyuhal kafirun, rakaat kedua baca li'ila fi Quraisyin alam tara kaifa napa kudu Allah wa katallu. Talamana tuh itulah yang disebut dengan wirid sholat sunnah subuh. Kayaknya beda-beda makom itu Pak. Angka lalu tuh sampaja sunnah narampe elena pangulutta Imamul Ghazali sampaja sunnah patan rakangi monrina loroh 2 rakaat 1 salam. Nah nigi mas sampaja sunnah patan rakangi monrina loroh berarti sholat sunnah rawatib. Tapi 2 rakaat cik diberi salam malampe pangupuna meter rokokna metatus sujudna patan rakang, maka 75.000 malaikat ikut menjadi makmum di belakangnya. Maka dah kaya riasa Pak Ustaz. Ini hadis. Caranya jangan pakai carana. Niatnya sholat sunnah sesudah sholat duhur. Tapi malampe pangupuna minimal 80 ayat. Maka dari apa nama lampe surah wapala magampang. Kudu Allahu tapakoli nga ke 50. Malampe niya tuh. Kan begitu. Ruku subhana rabbiyal azim kita baca 21 kali. Jangan 3 kali. Sujud juga demikian. Malampe rokokna, malampe sujudna, malampe pengupuna. Maka 75 sabbu malaikat macio mas sempajan dan dia menjadi makmum di belakang kita. Kemudian dia tambah, inilah malaikat yang setiap malam bertasbih milawan dan pengengi ukuyolona pongalata. Salat ini tidak sembarang. Kalau mampu lakukan tidak bisa setiap hari. Cukup ambil sesudah sholat Jumat 4 rakaat. Ukuro tajama ke Jumat. Ya kode tulle na mo cica misiulang. Ya kode tulle cica siulan na mo cica minasitaw. Ya kode tulle cica sitaw cica tona 10 tahun. Yang penting pure tajama cicang. Ya kode mau patulle 10 tahun cica seumur hidup. Yang penting pernah kita lakukan. Itu sampaja sunnah. Apa angka itu sampaja sunnah yolona sampaja Jumae patan rekam.
tapi bukan setelah azan. Itu sekitar jam setengah 11 atau jam 10 kerjakan itu 4 rakaat, 2 rakaat 1 salam, pengupuna kulu Allahu agana senabitta. Imamul Ghazali dalam kitab Bidayatun Nihayah, siapa yang melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum Jumat kemudian membaca surah Al-Ikhlas setiap rakaatnya, maka orang itu tidak akan meninggal kecuali dia melihat tempatnya di dalam surga. Itu di kitab Bidayatun Nihayah. Petanrakan sampajanna pegawai syar'i supaya ini imangnya pegawai syar'i, orang-orang yang mengurusi rumah Allah deta mate narekoditi ton rota ke surga. Ia kumacale ni angka malakul maut jempuki, maka Allah akan membukakan pintu, kita akan lihat di mana kita kelak berada. Ini janjinya Rasulullah kepada umatnya. Yang penting tulek jamnya petanrakan yolona sampai Jumat. Tapi waktunya sekitar jam 10 lewat kita sudah bisa kerjakan. Pengupuna setiap rakaat kulu Allahu akka 50. Rakaat pertama 50, rakaat kedua 50 salam, rakaat berikutnya 50 dan rakaat keempat 50. Pas 200 surah Al-Ikhlas. Esi jawat tunah tujaman. Iya narota pakai. Tapi untuk imam, saya lihat masjid kita ini bagus sekali, alhamdulillah. Angka moga pintu yolo. Ada pintu di sini ke sana. Ada. Tidak ada. Kalau di sini juga tidak ada. Tidak ada pintu tembus keluar. Tidak ada pintu tembus keluar. Wah, masalah ini masjid kalau begitu. Mesti ada pintu di depan. Itu jalur darurat untuk imam yang batal wudunya. Oh kamu ya, tempat wudhu di belakang, bagus. Itu yang pokok. Nah sabak mega masigi itu dia natari pintu koro. Dan yang paling pokok imam mestinya sholat sunnah di dalam. Karena yang di dalam itu rumahnya Rasulullah. Saya pelajari tasawuf imam sama guru tak, itu hampir 2 tahun. Makanya saya tidak mau jadi imam. Iya. Makanya orang yang sudah sekolah dokter itu hati-hati menyebut penyakit. Saya itu tidak khatam. Tapi napasa nggak gorota 20 itu pakutana loko imangena aja namu aku tanangero. Cukup apa aku nulemu pajokai. Nomor sidi ya ku mancaji mangitawe usahakan jangan pintu makmum yang kau lewat. Aja na pintu na makmum mola. Lewat jalur khusus angka mato tu pintu na imang ya nolamu ya tu pintu na dinatasaka bacaan tu dikuatkan hafalannya. Nah sebab ia kota saka ibacaan imang itu angkanya kutumatan rimunrina na alena pada mati itu pembatas lampu ya ko sisa bumiwa na 2 sabua tapake pasti sepak pembatasnya. Kenapa? Karena dia tidak mampu memikul beban yang ada di belakangnya. Imam juga demikian. Maka dia gurutta aja na pintun na makmum mola na rekomelo komonro baca deto gaga patasak ka ibacaan imang itu kolalan na matonola. Coba periksa masjid-masjid besar yang memang itu dibimbing langsung oleh para wali Allah kita, ulama kita, imam kita tidak lihat lewat mana. Kemudian yang kedua, imamnya aja lalu tas sampaja sunnah aku ilala masigi. Okoki bolata sampai sunnah. Kega bolana imang rumah yang ditempati Rasulullah ketika dia menjadi imam pada waktu itu. Jadi itu imamnya natolaiwi posisinya nabi memimpin sholat, bukan menggantikan sebagai nabi. Maka kau tinggal di rumahnya, bikinkan rumah sebagaimana rumahnya Rasulullah. Ya koki rumah sampaja sunnah puima pura pikama tawena pertama. Sesudah doa bersama kembali dia masuk sholat sunnah di situ. Dena salai onron nama kibuai onroh khusus agar nasa gurutta. Dena mati ya timangina na rekodena si runtuk nabita. Kemudian yang ketiga, dena wadding imangi mak bicara okonron nama cajimang. Dena wadding angka ada dalino na lepaka lillah ukusud jadanna ketika dia duduk di situ. Magai tempat di dalam masjid satu-satunya yang disebut adalah mihrab. Onronna imang
Ia mihrab na masigi iriolo beda warna keramiknya. Biasa kalau keramik putih monri coklat itu di depan atau hitam. Biasa kalau coklat yang di belakang dia kasih warna putih di situ. Biasa 6 keramik itu beda. Karena syarat mihrab memang tidak boleh bergerak. Nah patadangi tesuk jada yasin. Makanya kita sekarang mihrab itu sama rata. Digagas semua keramiknya sama warnanya, sehingga kita pakai 2 lapis, 1 lapis amla, 1 lapis sajadah. Karena memang mihrab itu dua anak tangga. Makanya itu syarat. Sebenarnya bukan syarat mutlak, tapi makwiro caranya ya kibwa. Sehingga ya lengi ambla yawana napa ya lesuk jadaya sena. Ya ko ilepi cukup sajadahnya yang dilipat, jangan lipat yang di bawah itu karena dia tidak boleh bergerak. Telut tauminon riyo kotu imange milaudong, maka tembus doa karena tempatnya itu yang tembus ke aras. Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Coba itu ayat. Kemudian 2 waktu pura masam pajangisa siba pura masam paja subuh. Aja nak de imange narekode nak baca Fatihah kasera. Cical lako nabita ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. Yang kedua, ila jami'il anbiya'i wal mursalin was syuhada'i was sholihin wal malaikatil muqarrabin al-Fatihah. Wa ilal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat al-Fatihah. Wa ila ummi wa abi al-Fatihah. Kemudian kirimkan Fatihah guru Al-Quran kita. Siapa yang mengajarkan Al-Quran? Ya rota kirimkan Fatihah. Kemudian setelah itu kirimkan Fatihah seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di darat dan yang di laut, yang tidak pernah berhenti bertasbih mendoakan kita yang sholat di bumi. Di dalam air itu ada wali namanya Rijalul Ma'. Itu 70 wali yang sholat setiap waktu. Kemudian takiringan ipate ruh yang ada di Lauhul Mahfuz. Napa takiringan pate aleta tapa ceneri isa na kampunge napa ki mande. Ya kuya tu napa ki imang ya kong kay sa kampung na melo mate pasti nesa. Imam dulu itu tahu maka na melo imate yan. Kenapa? Karena dia niala anakna narekode di pasawa ambo. Tapi si ratu imang dali kong kecil dimamalkan.